Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, dan ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya, Pak Surya, adalah di mata kuliah pemrograman jaringan. Perkenalkan, nama saya dari Sebuah. Saya dari TM 1702. Saya akan mereview sebuah pembelajaran di semester ini, di mana kami atau belajar tentang pemrograman jaringan, membuat database dengan menghubungkan Microsoft Visual Studio 2010. Saya menggunakannya, dan bagaimana membuat database Microsoft Access dan sehingga dapat ditampilkan dan dijalankan di Microsoft Visual Studio 2010 khusus untuk data mahasiswa. Langkah pertama adalah untuk membuat database ini adalah kita buat project baru, atau di menu utama ini data access, Microsoft Access. Di blank data ini, database ini ada file name-nya, Anda buat sendiri, kemudian create untuk menambahkan atau membuat tabelnya. Kita buat saja, saya contohkan saja. Yang kita butuhkan adalah mahasiswa, dosen, dan pengguna. Kemudian kita buat create tabel desainnya. Kita klik, double klik, kemudian yang kita buat adalah data mahasiswa, ada NPM, ada nama, ada jenjang, ada jurusan, dan fakultas. Itu dia. Ini Anda atur file size-nya, ukuran file ada 10, ini saya buat ini 30. Panjangnya karakter yang ditampung dalam tabel ini 100 saja, jenjang 2 aja. Kemudian jurusan ada 100, kemudian fakultas ada 100 karakter. Sudah, kita simpan, Ctrl S, kemudian kita namakan dengan mahasiswa. Ini sudah jadi data mahasiswa. Begitu juga dengan membuat data dosen. Membuat dosen, kita create lagi data desain dengan dosen. Dosen ada needs, kemudian ada nama, kemudian email. Kemudian kita simpan dengan dosen. Nah, sudah. Begitu juga dengan pengguna. Nah, kita sesuaikan saja apa yang saya buat di sini. Saya sudah membuatnya. Nah, di dalam data mahasiswa sudah saya tampung mulai dari nama, NPM, fakultas, sampai jurusan. Saya sudah isi semua. Kemudian dosen juga sudah, dan pengguna sudah juga. Ini adalah untuk menu login, nantinya kita gunakan di menu utama. Sebelum masuk di menu utama, kita buat form loginnya. Nah, sesudah kita membuat database ini, kita hubungkan atau kita desain project kita, khususnya data mahasiswa, untuk menjalankan sebuah aplikasi.
Nah, kita desain seperti yang saya buat ini. Sesudah didesain, ini namanya label. Label ini adalah npm sampai jurusan, sedangkan yang putih ini atau ini adalah namanya text box. Text box ini kita ambil dari bawah, ini ada di toolbox. Kemudian ini command box. Command box ini adalah untuk menambahkan atau memberikan item di dalam command box. Ini fungsinya. Kemudian ini adalah button. Ini button. Ini button. Semua button ini. Sedangkan ini adalah grid view, data grid view. Nah, data grid view ini dia. Sesudah itu kita desain, Anda berikan nama supaya pengenalan variabel yang setiap kita kasih dapat kita kenali nanti dalam struktur pengkodian. Anda berikan nama fakultas, ini namanya semua. Di properties ini names, jurusan, ini command boxnya, jurusan. Sebenarnya dengan button, samakan saja biar cepat untuk diingat dan dipahami. Kemudian data grid view-nya juga namanya data grid view 1. Sesudah itu, langkah berikutnya adalah kita menambahkan coding supaya proyek kita dapat berjalan dengan baik. Kita klik, double klik. Nah, di sini muncul di privat sub mahasiswa. Kenapa di sini? Karena kita bekerja di ruang lingkup ini data mahasiswa ini. Kalau kita klik tabel pasti tambah, pasti kita bekerja di ruang lingkup tambah, simpan dan sebagainya. Ini karena di data mahasiswa, makanya muncul di privat sub mahasiswa. Ini codingnya adalah buka DB, artinya kita membuka database yang ada di Microsoft Access tadi. Ini dia. Kemudian untuk isi tabel, kita tampilkan lagi apa yang sudah ada di dalam data akses tadi. Kita isi tabelnya yang ini. Apa isinya? Isinya adalah seperti mahasiswa, ada npm dan seterusnya. Begitu juga dengan dosen. Sesudah itu, ini untuk perintah atau coding untuk data mahasiswa. Sebelum kita melanjutkan, kita harus membuat sebuah publikasi mahasiswa. Kenapa? Supaya dapat ditampung, supaya dapat dibaca dan terkoneksi dengan data di data akses ini. Itu fungsinya. Perintahnya bagaimana? Ini perintahnya adalah public class mahasiswa, di data mahasiswa tampung variabel perintah dengan tipe data string. Ada artinya ada data tipenya dari huruf dan angka. Ini namanya string. Kemudian dim, tampung db database dengan mengkoneksikannya oleh koneksi. Koneksinya di mana? Di data grid view ini. Kita panggil nanti dengan membuat connection. Kemudian di data adapternya kita buat ruang lingkup yang mencakup di dalam data mahasiswa ini supaya dapat ditampilkan nanti. Kemudian datasetnya dan readernya adalah untuk membaca yang ada seluruh dari data adapter, dataset dan koneksi. Itu dia. Koneksi, kalau sudah terkoneksi berarti sudah dapat dibaca dan dijalankan. Ini data oleh CMD atau command oleh DB command. Itulah untuk memberikan perintah untuk menjalankan sebuah project. Sesudah itu untuk buka menu, buka database. Ini fungsinya. Fungsinya adalah kita membuat sebuah variabel, yaitu buka database yang di sini tadi.
Ini dia untuk mahasiswa. Kita buka database-nya ini dengan perintah menampilkan data, menampung perintah tadi yang ada di database mahasiswa. Itu untuk memberikan ini, mengkoneksikannya, kita harus membuat sebuah menambahkan project source-nya di desain mahasiswa, letaknya di data grid view. Anda klik ini segitiga ini di atas, kemudian Anda klik, kemudian ada tulisan none, Anda klik sekali, kemudian add project data source, yaitu tambahkan project dengan coding, itu dengan coding yang ada di data akses. Kemudian Anda pilih dengan database, kemudian next, kemudian dataset, kemudian next. Sesudah itu Anda pilih which data connection should your application use connection to database. Artinya Anda pilih koneksi di aplikasi dengan database yang Anda buat, itu dengan new connection atau membuat koneksi dengan nama database yang Anda buat tadi di Microsoft Access, yaitu browser. Kita pilih browser, kemudian di mana Anda menyimpan database yang Anda buat di Microsoft Access tadi, itu di pemrograman jaringan, kemudian pilih database 1, kemudian OK. Sesudah itu sudah tampil ini, kemudian test connection. Ini sudah terkoneksi. Ini perhatikan sekali bahwa kalau tidak terkoneksi ini tak akan bakal untuk tampil database di dalam data grid view. Ini harus terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi dia atau masih ada tulisan incorrect di connection, berarti Anda harus mengubah tipe data Microsoft Access ini, save as di sini, kemudian tipenya yaitu 2003. Itu kemudian berikan nama sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Kemudian OK kan, kemudian OK kan. Sesudah teroke kan, Anda ini tambah plus connection string. Ini link yang kita kopikan semua. Apa gunanya? Untuk mengkoneksikan data akses tadi ke dalam Visual Studio kita, di dalam data grid view kita. Kemudian kita copy ya, kemudian kita cancel, kemudian kita buka codingnya. Codingnya tadi ini. Kemudian kita kopikan di sini. Kita kopikan. Ini masih warna hitam semua tulisannya ini. Kenapa? Karena ada yang salah. Kesalahannya di mana? Di dalam penulisan ini mengkoneksikannya harus diawali dengan kutip 2 dan diakhiri dengan kutip 2. Ini kutip 2, kemudian di akhirnya ada kutip 2. Ini sudah ada. Berarti yang salahnya di tengah. Kita hapus petik 2-nya, kemudian sudah muncul warna orange ini. Ini sudah artinya sudah terkoneksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencoba untuk mengkoneksikan dengan perintah mahasiswa tadi yang sudah kita buat dengan dim, dengan tipe data perintah. Kemudian untuk membukanya open perintah dim perintah ini supaya dapat terkoneksikan. Kemudian untuk cache-nya, cache as exception, itu untuk menampilkan pesan bahwa ini sudah terhubung apa enggak. Itu fungsinya. Sesudah itu kita membuatnya, kita isi dengan subisi tabel. Ini perintah untuk mengisi tabel yang ada di data grid view yang terdiri dari di
data akses tadi, Microsoft Access yang khusus data mahasiswa, dosen, dan pengguna. Ini fungsinya, itu isi tabelnya itu perintahnya kita ambil tipe datanya dari perintah di atas tadi yang sudah kita koneksikan, kemudian pilih dengan form mahasiswa. Artinya kita pilih dengan data base yang kita buat di akses ini dengan nama database-nya mahasiswa. Kalau Anda pilih dengan dosen, bisa juga dosen, bisa juga dengan pengguna, tetapi yang kita inginkan adalah data mahasiswa karena kita membuat sebuah proyek untuk menghitung dan membuat sebuah proyek mahasiswa. Langkah berikutnya adalah ADP new adapternya. Sesudah kita memilih perintah from mahasiswa, kita adapterkan, kemudian dataset kan, kemudian tampilkan di daftar mahasiswa. Kemudian sesudah ditampung di data mahasiswa, kemudian kita tampilkan di data review source-nya dengan data tabel mahasiswa. Itu khusus untuk isi tabel. Kemudian subaktif, artinya kita mengaktifkan semua tombol-tombol yang terdiri di project kita, di mana ada 6 biji button atau tombol aktif, yaitu mulai dari tambah, simpan, edit, hapus, batal, dan keluar. Kita asumsikan ini adalah tombol aktif, ada nilainya file ini. File by file itu adalah untuk memanggil fungsi dari tombol-tombol ini, memanggil fungsi supaya tombol ini dapat berfungsi semua dengan perintah by file as string boolean, kemudian by file b sampai f, itu fungsinya. Kemudian untuk tombol aktif isian, nah ini agak berbeda dengan yang di atas. Ini aktif tombol ini untuk aktif isian, artinya di mana tombol yang kita aktifkan supaya tombol yang kita aktifkan dapat berfungsi di data mahasiswa ini. Contohnya, kita aktifkan tombol button ini, kemudian yang lainnya mati. Kemudian kalau kita aktifkan button keluar atau perintah keluar, ini yang lainnya mati supaya terhubung. Contohnya kita tambahkan file, kemudian yang aktif adalah tombol batal dan keluar. Kalau sudah ditambahkan, kita keluarkan, sesudah dikeluarkan batal. Itu dia. Nah, itu. Ini npm-nya kenapa berbeda dengan tipe data B, A dan B ini? Karena npm-nya adalah key phrase-nya atau primary key dari data aksesnya, data akses Microsoft Access tadi yang kita buat. Kemudian Anda buat ini nama enable dengan B gitu. Ini tidak ada masalah, cuman yang berbedanya adalah di npm. Kemudian di tombol button bersih, untuk membersihkan semua tombol-tombol dan kita aktifkan mana aja yang tombol kita aktifkan dan mana saja yang tidak aktif, yaitu dengan kita tampung dulu subnya dengan bersih. Ini nama variabelnya bersih. Kemudian kita berikan mulai dari variabel tadi npm sampai jurusan dengan tipe teks karena di sini tadi nama di sini ada text box, berarti text box. Bukan. Ya, text box. Itu ya. Kalau dia di common box
berarti tampung dengan combo box. Karena kita membersihkan, maka kita panggil dengan text box gitu. Mana kemudian aktif tombol mana saja yang kita aktifkan. Ini aktif tombol yaitu true berarti aktif tombol npm atau tambah, kemudian false dan true ini keluar, ini button keluar. Ini aktif isian berarti false berarti tombol yang lain akan mati sendiri, tidak berfungsi. Kita panggil nanti di bawah ini juga mana saja yang tombol kita aktifkan. Kemudian di submenu, ini sudah kita bahas tadi di pertama kali ini. Kemudian tombol tambah untuk menambahkan sebuah data, yaitu perintahnya adalah aktif tombol. Kita panggil tombol mana saja yang aktif, kemudian isi dengan aktif isiannya, kemudian npm fokus, artinya kita fokusnya di npm mulai dari tipe datanya tadi, karena npm adalah key press-nya atau primary key-nya, kunci utama primary key. Kalau tombol aktifnya false berarti tambah, simpan, batal. Yang aktif adalah batal. Ini tadi keluar, bentar ya. Berarti yang keluar, yang aktif adalah keluar. Berarti ini aktif dan ini aktif. Kemudian button keluar ini mi close, ini sudah familiar kali. Ini keluar, kita tambahkan keluar. Ini fungsinya mi close untuk menutup formnya ini, tapi tidak seluruhnya, hanya keluar dalam project, tidak semua tertutup semua kayak gini kan, tertutup tidak. Kemudian sub app npm nya ini kita patokannya di key press nya yang ku bilang tadi adalah primary key nya, karena npm adalah tipe data pertama dari data akses tadi, mulai dari data mahasiswa. Yaitu ASEC keychar dengan tipe karakter 13, yang 13 untuk perintah untuk menekan tombol enter ini. Kemudian perintahnya pilih form mahasiswa di mana npm nya contohnya yang ada di sini tadi. Kemudian tipe npm nya adalah text, kemudian tampilkan, kemudian perintahnya ini command, perintahnya jalankan, kemudian baca, ini baca, kemudian sesudah dibaca kemudian tampilkan dalam bentuk kolom atau row. Sesudah ditampilkan dalam bentuk row dengan betul, kemudian baca row-nya ini yang sudah ditampung dari variabel perintah, yaitu data mahasiswa. Kemudian apa saja yang dibacanya, yaitu mulai dari nama, fakultas, jenjang, dan seterusnya. Kemudian aktif mana, kemudian tombol mana aja yang aktif ketika sudah kita membuat perintah ini, yaitu tombol aktifnya hanya di true, berarti 3 yang ini. Simpan, edit, hapus. Yang ini aktif, ini aktif, ini aktif, ini aktif. Ini tambah, simpan, edit aktif, hapus aktif, batal aktif, keluar tidak aktif. Itu dia. Kemudian aktif tombol.
Kalau salah dia berarti else yang lain, tombol false, true, false, false, true, false. Kemudian aktif isiannya itu false, true, yaitu yang tadi tambah dan keluar. Yaitu RS nya kita sesudah kita isi ini, kita tampilkan, kita tutup row nya tadi, row nya sesudah ditutup, kemudian kita fokus pada nama ini, nama data graph ini. Sesudah itu perintah berikutnya adalah simpan. Button simpan adalah untuk memberikan instruksi supaya yang kita tampilkan adalah yang ada dalam mahasiswa, yang ada dalam data mahasiswa, seperti NPM, nama, fakultas, jenjang, dan jurusan. Kemudian CMD koneksikan dengan perintah database-nya. Kemudian box exec query ini, kemudian bersihkan. Kemudian sesudah itu kita button edit ini untuk mengedit mulai dari yang ada di data mahasiswa tadi, database-nya, yaitu mulai dari nama, fakultas, jenjang, dan NPM, di mana NPM adalah tipe teksnya. Ini agak berbeda ya. Ini penulisan di memanggil database ke GriphView. Ini sering ada masalah di sini. Sesudah itu kita buat editnya di mana? Perintah mana yang kita buat? Yaitu di menu edit tadi, yaitu command perintah database. Kemudian eksekusi dengan CMD, execute query, kemudian bersihkan. Kemudian button hapus, yaitu untuk menghapus seluruh data mahasiswa, mulai dari NPM, fakultas, nama, dan lain-lain. Kemudian baca dan bersihkan. Itu dia. Itu khusus untuk pengundian mahasiswa. Sekarang kita membahas tentang menu utama. Menu utama. Di menu utama kita ambil dari ini untuk menampilkan menu utama ini, yaitu dari project, kemudian add form, kemudian Windows Form, kemudian Windows Form. Ini AMD. Kemudian pilih AMD Parents Form, kemudian add. Ini muncul dari menu utama. Sudah, kita coba saja. Nah, ini dia. Anda bisa menghapus ini untuk menambahkannya, menghapus semua yang ada di sini. Begitu juga yang lain, saya sudah menghapusnya. Ini tampilan punya saya. Nah, di menu utama ini ada masternya, ada yang ditampung datanya, yaitu mulai dari data mahasiswa, data dosen, dan mata kuliah. Kemudian KRS nya, input KRS, cetak KRS, dan nilai, input nilai. Untuk kodenya adalah di menu utama. Kita panggil mahasiswa, yaitu panggil saya, panggil data mahasiswa ini tadi, panggil seluruh data mahasiswa ini, yang ini, di menu utama. Mana desainnya?
panggil mahasiswa, kelas mahasiswa yang ada di menu di desainnya, kemudian tampilkan di dalam menu utama. Yang ini menu utama ini, tampilkan dalam menu ini. Kalau kita mengklik ini, ada data mahasiswa, kita saat menjalankan data mahasiswa, akan tampil sendirinya, akan tampil seluruh data mahasiswa ini. Begitu juga dengan dosen, tampil data dosen dan mata kuliah. Kemudian sesudah kita tampilkan atau kita panggil, kemudian ini untuk memanggil, panggil saya, kemudian ini menampilkannya. So, tampilkan data mahasiswa ini. Kalau kita di bawah ini juga dosen titik show. Belum ada karena kita belum memberikan ini data di menu ini tadi, coding mahasiswa. Itu fungsinya. Kemudian sesudah membuat ini, menampilkannya, kemudian kita login, membuat form login, yaitu privat menu utama. Sebelum kita login, sebelum kita membuat menu utama, kita harus login dulu. Ketika sudah membuat login, akan tampil di menu utama ini. Form login, ini dia. Ngeliat ya. Nah, ini form loginnya. Cara membuatnya form login ini adalah mulai dari project tadi, add Windows form, kemudian Windows form, kemudian login, kemudian add. Nah, coding untuk ini login ini adalah source-nya adalah yang ada di database tadi, adalah nama pengguna. Nama penggunanya adalah terdiri dari username dan password dan default. Kita tampung semua yang ada data pengguna ini. Siapa saja yang sudah login, siapa saja yang apa nama, apa passwordnya, dan levelnya bagaimana, siapa gitu. Kalau dia mahasiswa berarti dia username-nya Darius, kemudian username-nya Melda, kalau levelnya adalah prodi gitu. Passwordnya apa, begitu. Kemudian ini seperti kita copy tadi, ini form loginnya, kita tampilkan form perintah ini. Kenapa? Karena kita bekerja di ruang lingkup data mahasiswa. Nah, ambil perintah dengan tipe data string seperti yang tadi, kemudian koneksikan. Sesudah terkoneksi, ini sudah dibahas, kemudian kita koneksikan dengan perintah db. Sesudah itu, sesudah terkoneksi, kemudian ini button klik ini, klik privat of klik, berarti statusnya, levelnya, dan username-nya. Kita berikan, asumsikan variabel yaitu status dim, tampung sebuah status, tampung variabel status dengan tipe data string. Begitu juga dengan X level dan user. Berarti kita panggil username-nya dengan text box, ada tipenya text, dan passwordnya text box dan tipenya text.
Dan ini MSC Box ini ketika pesannya tampilkan username dan password tidak boleh kosong. Artinya kalau kita menginput username ini salah atau tidak terisi, berarti pesannya adalah username dan password tidak boleh kosong gitu. Kemudian tampilkan exclamation-nya validation. Nah, itu dia. Kemudian pilih pengguna. Nama perintah tadi yang ada di menu desain search mahasiswa, itu pilih database pengguna. Seperti tadi kan select from mahasiswa, ini select from pengguna. Berarti kalau kita memilih nanti select from dosen akan tampil juga. Nah, begitu. Ini CMD untuk perintahnya. Membuka from pengguna. Kemudian baca readernya, kemudian tampilkan row-nya atau kolomnya dengan benar, dimana baca row-nya ini dengan username dan password dengan tipe data text, kemudian statusnya ketemu. Kalau tidak ketemu, berarti username dan password ini perintahnya adalah username dan password tidak boleh kosong, salah. Begitu juga dengan username-nya, di mana if-nya row-nya di close ya. Jika di close berarti statusnya ketemu. Kalau tidak ketemu berarti ini row-nya masih dalam bentuk aktif ini. Kalau statusnya sudah ketemu berarti row-nya sudah di close gitu. Levelnya bagaimana? Siapa yang mengaksesnya? Yaitu mahasiswa. Kalau dia prodi, ini dia. Berarti di menu utama master tools strip menu item visible false. Ya. Itu di menu utama. Kemudian tipe datanya adalah false. Kemudian true. Ini untuk KHS dan RKRS. Untuk nilai dengan false. Begitu juga dengan kebalikan dari prodi. Nah, itu dia. Kemudian username, jika username text box-nya kosong dan passwordnya kosong, kemudian menu utama tool strip-nya itu text, kemudian sama dengan level dan user. Dan menu utama, tampilkan menu utama ini di dalam username atau menu loginya. Kemudian sembunyikan hide. Sesudah benar dia yang kita input tadi, mulai dari password dan username-nya, kemudian hide berarti sembunyikan. Yang ditampilkan adalah menu utama ini. Sesudah di input datanya, kemudian sembunyikan. Sesudah disembunyikan baru tampil menu utama. Kemudian message box-nya atau pesannya ketika sudah betul, berarti username dan password tidak sesuai. Itu dia. Kalau belum sesuai, berarti ditampilkan menu utama kembali. Itu pesannya username dan password tidak sesuai. Itu perintahnya ketika salah. Kemudian untuk button keluar atau close ya, seperti biasa close. Kemudian untuk form loginya, form satunya itu buka database ini, database akses mahasiswa. Itu sudah kita buat dan sekarang kita jalankan. Apakah berfungsi semua tombol yang kita buat ini? Nah, npm contohnya 172234, namanya Rudy Hardes.
Rudy Arles. Kemudian fakultas manajemen bisnis dan SD3 jurusannya sistem informatika. Kemudian tambah simpan tadi ya, simpan. Kita hapus dulu. Tambah 12 kemudian namanya Rudy Arles, kemudian fakultasnya komputer manajemen, ketiga teknik, dan simpan. Nah, sini dia sudah tersimpan Rudy Arlesnya. Jadi kalau kita hapus bisa juga, keluar dulu baru hapus gitu. Kalau kita menampilkan form login-nya, penjar, kemudian penjarnya form login, kemudian jalankan. Ini namanya tadi, nama saya Darius, kemudian password saya 12345, kemudian oke. Pasti menu muncul di menu utama. Nah, di menu utama ini masternya ada di dalam. Nah, itu ya. Ada data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Begitu juga KRS dan input nilai. Kita buat data mahasiswa itu data mahasiswa. Nah, ini. Kita edit, kita jalankan, tambah, dan seterusnya. Begitu juga dengan data dosen. Data dosen saya belum input karena sesudah instruksi yang diberikan, itulah yang saya kerjakan. Sekian pembahasan ini yang diberikan oleh tugas Pak Surya. Terima kasih sudah melatih kami untuk berkreasi dan memulai sesuatu yang belum kami alami. Terima kasih, selamat malam.